sehat, salam ngopi. Gimana kabarnya sahabat ngopi? Ya tentu kita berharap sahabat ngopi tetap sehat, kegiatannya dapat berjalan dengan baik, apapun yang direncanakan, apapun yang menjadi hajatnya dapat direalisasikan, dapat dikerjakan dengan baik. Sahabat ngopi, seperti biasa kita kembali bersama Ngobrol Pintar Hukum bersama dengan saya, sahabat Dr. HRY. Sebelum kita mulai, kita ngopi bareng dulu. Sahabat ngopi, kali ini mungkin Anda bertanya-tanya ini. Yang akan kita bahas kali ini terkait dengan persoalan apa ya? Kemarin saya sempat ada yang menghubungi dan menanyakan kepada saya, apa sih perbedaan antara sengaja dengan tidak sengaja, atau biasa disebut dengan lalai. Nah, ini menarik juga sahabat ngopi untuk kita bahas, karena saya yakin bagi sahabat ngopi yang agak awam ya dengan hukum tentu agak sulit membedakan antara sengaja dengan tidak sengaja atau lalai. Nah, saya akan mencoba mengantar kita berdiskusi secara ringan sahabat ngopi, apa sih perbedaan antara sengaja dengan tidak sengaja atau lalai. Nah, dalam perspektif hukum sahabat ngopi, sengaja itu disebut dengan dolus. Nah, sengaja atau dolus ini mengandung atau memenuhi dua unsur. Unsur yang pertama diketahui, unsur yang kedua dikehendaki. Atau dalam bahasa Belanda itu disebut dengan willen dan wetten. Will artinya dikehendaki, wetten artinya diketahui. Jadi sahabat ngopi, suatu tindakan atau suatu perbuatan itu dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan yang memenuhi unsur kesengajaan atau dolus dalam bahasa Belanda kalau memenuhi dua unsur itu tadi, diketahui dan dikehendaki. Misalnya dia melakukan suatu perbuatan atau tindakan, sebutlah pembunuhan, pemerkosaan, atau mungkin tindak pidana yang lain. Kalau itu diketahui terkait dengan tindakan atau perbuatan itu, dipahami dengan baik, disadari dengan baik, bahwa menurut undang-undang, menurut peraturan perundang-undangan bahwa tindakan itu tidak boleh dilakukan, atau kalau dilakukan ada ancaman hukumannya, itu dianggap diketahui. Nah, dia kehendaki kalau ada keinginan, ada kemauan, ada will di situ untuk melakukannya. Jadi kalau terpenuhi dua unsur ini, diketahui dan dikehendaki, maka dapat dikategorikan sebagai unsur sengaja atau dolus. Nah, pertanyaan yang kedua sahabat ngopi, mungkin Anda bertanya bahwa kalau begitu apa bedanya dengan tidak sengaja? Nah, tidak sengaja ini dalam bahasa hukum disebut dengan lalai atau culpa. Nah, lalai ini ada dua, ada namanya culpa lata, ada namanya culpa lepis. Nah, culpa lata ini dianggap dengan kelalaian berat, sementara culpa lepis dikategorikan sebagai kelalaian yang sifatnya ringan. Tetapi kelalaian ini, sahabat ngopi, perbedaannya dengan sengaja itu tidak dikehendaki. Bisa dia ketahui, bisa juga tidak dia ketahui. Tetapi intinya tidak dikehendaki. Beberapa ahli memberikan penekanan bahwa lalai ini sebenarnya tidak ada unsur kehati-hatian. Tidak mempertimbangkan, memperhitungkan, memproyeksikan akibat atau risiko yang ditimbulkannya. Contoh misalnya terkait dengan malpraktek. Seorang tenaga medis ketika melakukan tindakan operasi tidak hati-hati, setelah dilakukan operasi dijahit, tiba-tiba tertinggal misalnya instrumen, alat bedah di dalamnya yang menyebabkan pasiennya mengalami infeksi atau mungkin mengakibatkan
risiko yang besar lainnya atau mungkin meninggal dunia. Kondisi dan keadaan inilah yang dapat dikategorikan sebagai lalai atau tidak sengaja. Nah, dalam konstruksi hukum, dua-duanya, baik yang sengaja, dolus tadi, maupun yang sifatnya lalai atau culpa, itu dapat dihukum. Tetapi memang sahabat ngopi, memang hukuman lebih berat kepada sengaja ini dibandingkan dengan tindakan atau perbuatan yang sifatnya lalai. Mungkin sifatnya lebih ringan, bisa saja sepertiga dari ancaman hukuman kalau dilakukan dengan sengaja. Nah, inilah ulasan singkat kita, sahabat ngopi, terkait dengan perbedaan antara sengaja atau dolus dengan tidak sengaja atau lalai, atau dalam bahasa Belanda disebut dengan culpa. Nah, mudah-mudahan ini sahabat ngopi bisa memberikan manfaat, menambah wawasan kita perbincangan yang singkat ini. Seperti biasa, sebelum kita closing, kita ngopi dulu. Demikian sahabat ngopi, sebelum kita closing, saya minta sahabat ngopi dengan penuh kerendahan hati, mungkin bisa subscribe, like, komen, dan share, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngopi. Salam sehat, salam ngopi. Gimana kabarnya sahabat ngopi?